Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 7 ini kita akan membahas mengenai sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf sendiri ada dua, yaitu sistem saraf perifer atau yang biasa disebut dengan sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat yang berada di otak. Nah, sistem saraf perifer sendiri ada dua, yaitu sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Nah, bedanya sistem saraf otonom dan somatik ini adalah kalau somatik ini atas kehendak kita sendiri. Contohnya, kalau kita ingin berjalan gitu, berjalan menuju ke tempat sesuatu, maka kita memerintahkan sistem saraf kita memerintahkan kaki dan tulang gerak kita untuk menuju ke tempat sesuatu. Itu sesuai dengan kehendak kita. Itu yang disebut dengan sistem saraf somatik. Kalau sistem saraf otonom ini di luar kehendak kita. Misalnya apa? Kontraksi otot jantung, kontraksi otot polos di pembuluh darah dan misalnya pada kontraksi pada otot-otot bronkus. Nah, jadi detak jantung, kemudian kontraksi di saluran nafas itu kan eh, di luar kendali kita. Nah, itu diatur oleh sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom inilah yang kita akan pelajari di pertemuan kali ini. Ya, jadi dalam mengatur regulasi baik di sistem pernafasan, sistem kardiovaskular kan dia berjalan sendiri ya tanpa kendali kita. Nah, itulah yang diatur atau dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom ini ada dua, yaitu sistem saraf parasimpatis dan sistem saraf simpatis. Parasimpatis dan simpatis. Kemudian ini eh, penghantaran sinyal ya, penghantaran di sistem saraf. Ini sistem saraf somatik, di mana ini ada di saraf tulang belakang. Nah, ini oleh asetilkolin nanti dihantarkan oleh otot-otot rangka yang ada di tulang. Nah, ini reseptornya adalah reseptor nikotinik. Nah, yang kita pelajari adalah sistem saraf otonom atau otonomik. Nah, parasimpatik dan simpatik, mereka mengatur sendiri bagaimana dia meregulasi otot-otot yang ada di sistem pernafasan, sistem urinari, sistem pencernaan, kemudian sistem kardiovaskular. Nah, parasimpatik di sini berasal dari bagian otak atau kranial, kemudian bagian spinal, tulang belakang ya, kemudian nanti ada neurotransmitter yang dimana asetilkolin, kemudian disampaikan di ganglion, baru dari asetilkolin dia sampai ke otot polos ya yang ada di jantung, di kelenjar sekresi dan lain-lain. Reseptornya adalah reseptor muskarinik dan nikotinik biasanya di sini. Kemudian kalau saraf simpatik di sini saraf dari tulang belakang yang ada di bagian bawah lumbar atau tulang belakang yang ada di sistem saraf yang ada di torakik atau di dekat rusuk atau bagian dada. Dia akan menyampaikan eh, sinyal ke ganglion diperantari oleh neurotransmitter asetilkolin, kemudian norepinefrin. Nah, norepinefrin ini akan sampai ke otot polos dari organ-organ. Di mana reseptornya di sini ada reseptor alfa dan reseptor beta. Nah, penerusan impuls pada saraf otonom, nah impuls ini disalurkan ke organ tujuan. Nah, organ tujuan ini disebut dengan efektor secara tidak langsung. Ya. Kemudian saraf otonom terkumpul di sel-sel ganglion di mana terdapat sinaps atau celah di antara dua neuron. Nah, neuron atau saraf ganglioner itu meneruskan impuls impuls saraf dari sistem saraf pusat ke ganglion. Itu disebut dengan saraf preganglion. Kemudian kalau saraf atau neuron dari postganglion, dia meneruskan dari ganglion ke organ yang ujung atau efektor. Nah, ini dari sistem saraf pusat ke ganglion, dari ganglion nanti ke efektor atau organ tujuan. Nah, penyampaian ini diperantarai oleh neurotransmitter.
Nah, impuls diteruskan dari satu neuron ke neuron yang lain secara kimiawi melalui neurotransmitter atau neurohormon. Nah, apa itu neurotransmitter atau neurohormon? Nah, neurotransmitter ini adalah senyawa organik endogen yang membawa sinyal antar neuron. Nah, di sini ada neurotransmitter utama. Ya, menurut golongan senyawanya asam amino, monoamin, atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, nanti mungkin kita akan fokus ke asetilkolin dan noradrenalin atau norepinefrin, di mana dia bekerja di sistem saraf otonom. Nah, di sini tadi adalah neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini akan ditangkap oleh reseptor. Nah, reseptor di saraf otonom parasimpatis ini ada reseptor kolinergik. Reseptor kolinergik ini ada dua, nikotinik dan muskarinik. Nikotinik ini ada neuronal dan non-neuronal. Kemudian kalau muskarinik ini ada M1, M3, M5, M2, dan M4. Kemudian kalau reseptor saraf otonom simpatis di sini disebut dengan reseptor adrenergik. Jadi teman-teman tolong diingat kalau parasimpatik dia reseptor kolinergik karena dia menerima ditempel oleh asetilkolin. Kalau sistem saraf otonom simpatis ini adalah reseptor adrenergik. Nah, reseptor adrenergik ini ada dua, alfa dan beta. Alfa ini ada alfa satu, alfa 2, kemudian beta ada beta satu, beta 2, beta 3. Nah, nanti obat-obat inilah yang bisa bekerja di reseptor parasimpatis maupun simpatis. Baik, untuk selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah saraf parasimpatik. Nah, saraf parasimpatik ini umumnya disebut sebagai housekeeping system. Jadi yang menyebabkan organ-organ itu bekerja secara normal. Jadi housekeeping system ini jadi kenapa kok disebut housekeeping system? Ini yang menyebabkan eh, sistem saraf simpatis ini yang menyebabkan organ seperti jantung, organ pencernaan, pernafasan, organ urinari ini bekerja secara normal atau dalam kondisi homeostatis. Nah, di sini ya, ini respon dari aktivasi saraf parasimpatik ya. Yang pertama kalau dia di sini ada, oke kita bahas mengenai reseptor dulu. Nah, reseptor parasimpatik ini ada reseptor kolinergik. Kolinergik ada nikotinik, ada muskarinik. Nah, kebanyakan ini muskarinik ya, muskarinik M1, M3, M5, M2, M4. Contohnya reseptor M3 di mata. Nah, ini kalau dia diaktifasi oleh asetilkolin ya. Kan neurotransmitternya di sini adalah asetilkolin. Nah, ligan yang akan terikat pada reseptor ini asetilkolin. Nah, ketika asetilkolin ini terikat pada reseptor muskarinik 3 di mata, maka dia akan em, pupil mengalami akomodasi. Ya, sehingga terjadi miosis. Miosis ini pengecilan diameter pupil mata. Kemudian di sini ada reseptor M3 juga yang ada di kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini kalau teraktivasi oleh asetilkolin, maka dia akan menyebabkan air liurnya banyak, kemudian encer atau liquid. Kemudian di jantung, di sini ada reseptor muskarinik 2. Nah, ketika muskarinik 2 ini ditempelin oleh asetilkolin ya ditempelin asetilkolin di reseptor M2 terus teraktivasi, maka detak jantung itu akan turun. Kemudian tekanan darah juga ikut turun. Nah, di saluran nafas di sini ada reseptor muskarinik 3. Ketika diaktifasi oleh asetilkolin, maka dia akan mengalami konstriksi, kemudian sekresinya dia akan meningkat. Kemudian di blood vessel atau di pembuluh darah. Di dinding pembuluh darah di sini ada muskarinik 3. Ketika diaktifasi dia akan rilis nitrate oxide. Sehingga
dia akan mengalami vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah sehingga blood pressure-nya dia akan turun. Kemudian di saluran cerna di sini ada muskarinik 3, reseptor muskarinik 3 ketika diaktifasi oleh asetilkolin maka sekresi dia akan meningkat, sekresi enzim pencernaan meningkat, gerak peristaltiknya meningkat, sphincter tone-nya dia akan turun. Nah, di kandung kemih di sini ada juga reseptor muskarinik 3. Ketika diaktifasi, maka otot detrusornya dia akan meningkat, mengalami kontraksi. Kemudian sphincter tone-nya dia akan turun. Nah, kita bahas dulu mengenai neurotransmitter yang bekerja di saraf parasimpatik, yaitu asetilkolin. Nah, asetilkolin ini terbentuk dari kolin dan asetil koenzim A ya. Nah, ini eh, oleh enzim kolin asetil transferase dia akan terbentuk menjadi asetilkolin. Nah, asetilkolin yang baru terbentuk, nah dia dimuat dalam vesikel penyimpanan, vesikelnya di sini oleh transporter. Transporternya namanya vesicular acetylcholine transporter atau disebut dengan CHT. Selama aktivasi membran saraf, di sini ada kalsium ya. Kalsium memasuki akson. Jadi ketika ada aktivasi nih, CA2 ini akan masuk ke aksoplasma melalui saluran voltage gate dan mengaktifkan protein kinase yang memfosforilasi sinapsin dan protein vesikel lainnya sehingga asetilkolin ini rilis. Nah, acetyl release dia berikatan pada reseptor, tadi reseptor muskarinik, nikotinik. Nah, dia akan menghasilkan efek. Nah, selain itu, asetilkolin yang dilepaskan itu selain dia nempel di reseptor, maka uh, asetilkolin itu dengan cepat dihidrolisis dan diinaktivasi oleh enzim yang namanya asetilkolinesterase. Asetilkolinesterase. Jadi asetilkolin tadi dipecah menjadi kolin dan asetil koenzim A yang dimana nanti ini tidak aktif sehingga dia tidak bisa mengaktifasi reseptor. Nah, di sini diperantarai oleh enzim asetilkolinesterase. Nah, obat-obat yang bekerja di saraf parasimpatik, dia bekerja di reseptor sini, target aksinya baik dia sebagai agonis maupun antagonis, kemudian bisa bekerja di enzim kolinesterase. Nah, di sini target aksinya di sini. Di reseptor, di enzim kolinesterase. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, di sini ada obat-obat parasimpatis ya. Obat-obat yang bekerja di sistem saraf otonom parasimpatis. Ini ada dua jenis. Yang pertama adalah kolinomimetik atau cholinergic drug. Cholinergic drug. Jadi obat yang menyerupai asetilkolin dan dia bisa mengaktifasi reseptor-reseptor dari obat-obat parasimpatis. Atau dia bisa bekerja di eh, tadi enzim kolinesterase tadi. Atau di sini ada direct acting, kerja secara langsung kerja di reseptor maupun indirect acting. Jadi kerjanya tidak langsung. Ini adalah obat cholinergic drug. Ada juga obat yang kebalikannya dengan cholinergic drug, yaitu anticholinergic drug. Ya, dia ngeblok reseptornya muskarinik sama nikotinik. Ya, jadi bisa disebut dengan anti muskarinik sama anti nikotinik. Ya, jadi kalau kolinemimetik ini bekerja seperti layaknya asetilkolin mengaktifkan reseptor reseptor obat parasimpatis. Kalau antikolinergik ini malah menghambat aktivasi dari reseptor dari obat-obat parasimpatis. Nah, bisa disimpulkan dua golongan ini eh, aksinya bertolak belakang ya. Karena apa? Ini menyerupai asetilkolin
sehingga dia mengaktifasi reseptor parasimpatis. Kalau antikolinergik ini dia malah menghambat atau disebut dengan antagonis, mengeblok reseptor dari obat-obat, eh, reseptor dari sistem saraf parasimpatis. Oke, kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas yang pertama adalah obat kolinomimetik. Kenapa kok disebut dengan obat kolinomimetik? Mimetik ini artinya adalah meniru. Kolino ini adalah asetilkolin, di mana obat ini meniru efeknya si asetilkolin. Jadi tubuh kita punya asetilkolin secara endogen yang diproduksi tubuh kita sendiri dan dapat mengaktifkan reseptor parasimpatik. Nah, obat-obat ini meniru asetilkolin di tubuh kita yang dapat bisa mengaktifkan reseptor parasimpatik. Nah, obat-obat kolinomimetik ini bisa bekerja secara langsung, bisa bekerja secara tidak langsung. Yang bekerja secara langsung dia bisa mengikat ya, mengikat atau mengaktifkan reseptor asetilkolin baik di muskarinik maupun nikotinik dan akhirnya nanti efeknya bisa meniru efek asetilkolin. Jadi dia memperkuat dari efek asetilkolin dalam mengaktifasi tadi reseptor yang ada di beberapa organ yang saya sebutkan tadi di depan ya. Jadi dengan adanya obat kolinomimetik maka dia akan mengaktifasi reseptor-reseptor ini sehingga akan menghasilkan aksi yang tadi kalau mata dia akan mengalami miosis, kalau paru-paru dia mengalami konstriksi, kalau hati dia detak jantungnya dia menurun, blood pressure tekanan darahnya menurun dan lain-lain. Nah, itu aksinya kolinomimetik yang secara direct acting. Kalau ada yang secara tidak langsung, jadi mekanisme kerjanya dia indirect acting. Nah, di sini obat ini tidak bekerja di reseptor, namun obat ini bisa memperkuat efek asetilkolin dengan cara apa? Dengan cara menghambat asetilkolinesterase. Ya, tadi kita ketahui ya enzim kolinesterase dia apa namanya menghidrolisis atau menghancurkan asetilkolin sehingga asetilkolin menjadi tidak aktif. Nah, obat-obat yang kolinemimetik yang tidak langsung tadi, dia kerjanya adalah di enzim ini. Dia menghambat kerja si enzim kolinesterase sehingga asetilkolinnya ini nggak rusak, tetap aktif, nggak dihancurkan oleh enzim kolinesterase sehingga dia akan banyak berinteraksi dengan reseptor muskarinik maupun nikotinik sehingga efeknya dia akan meningkat. Oke, di sini contohnya ya, ini secara direct ya, secara direct, secara langsung parasimpatik mimetik dia kerjanya di apa? Kerjanya dia di reseptor. Reseptor dia akan memperkuat aktivasi seperti layaknya asetilkolin, mengaktifasi organ-organ tadi sehingga menghasilkan efek-efek parasimpatik. Kemudian ada yang bekerja indirect. Indirect ini kerjanya di enzim ACHE ini ya, asetilkolinesterase. Dia menghambat kerja enzim asetilkolinesterase sehingga asetilkolinnya nggak rusak, nggak hancur gitu, nggak menjadi terjadi dalam tetap keadaan aktif. Sehingga asetilkolin ini tetap akan berinteraksi di reseptor dalam jumlah yang banyak. Nah, ini efek obat-obat tadi kolinomimetik. Nah, efek kolinomimetik ini sama dengan asetilkolin. Ya, karena dia meniru asetilkolin. Maka eh, efeknya adalah mengaktifasi sistem saraf otonom parasimpatik. Ya, kalau di mata tadi akan menghasilkan efek kontraksi atau miosis, jadi diameter pupilnya dia mengecil. Kemudian otot-otot siliaris di mata dia akan mengalami kontraksi. Kemudian kalau di hati dia rate-nya detak jantungnya dia akan turun. Kemudian blood
blood pressure-nya dia akan turun. Kemudian menurunkan kontraktilitas atau kontraksi dari otot jantung. Ya, kontraksi otot jantung dia akan turun. Kemudian kalau di paru-paru atau di bronkus, nah dia kan kalau diaktifasi oleh obat-obat yang menyerupai asetilkolin ya atau kolinomimetik tadi eh, mengalami kontraksi ya bronchoconstriction. Jadi bronkus di sini akan mengalami kontraksi. Kemudian kalau di sistem pencernaan, maka pergerakan motilitas dari usus atau lambung dia akan meningkat. Jadi motilitasnya meningkat. Kemudian tone dari sphincter. Jadi sphincter itu kayak sejenis otot yang melingkar yang dia mengatur ya, membuka menutup. Nah, ini akan tone-nya dia, tekanannya dia akan turun sehingga akan mengalami relaksasi. Kemudian kalau di otot ya, dia akan mengalami kontraksi. Kemudian kalau di kandung kemih, maka otot-otot di kandung kemih ini akan mengalami kontraksi. Jadi detrusor ini adalah otot di kandung kemih yang ketika kalau kandung kemihnya itu penuh oleh urin, maka dia akan mengalami kontraksi dan menyuruh kita untuk ke belakang atau buang air kecil. Kemudian kalau misalnya di sini di kelenjar sekresi, maka dia akan meningkatkan sekresi dari kelenjar sekresi. Kalau dia diaktifkan oleh obat kolinomimetik atau diaktifkan oleh obat yang menyerupai asetilkolin. Nah, ini contoh-contoh obatnya. Kita bahas dulu mengenai direct actingnya, obat yang bekerja secara langsung. Contohnya di sini adalah pilokarpin. Nah, pilokarpin eh, kalau di pasaran sendokarpin ya, dia penggunaannya secara klinis adalah glaukoma. Ya, glaukoma bisa kalau bukan yang tetes mata bisa digunakan eh, di pengobatan Sjögren syndrome untuk meningkatkan salivasi. Kalau pada pasien dengan Sjögren syndrome ini mulutnya kering ya, mulutnya kering, nggak ada air liur sama sekali, maka diberi pilokarpin. Pilokarpin di mana pilokarpin ini dapat mengaktifasi reseptor muskarinik yang ada di kelenjar ludah sehingga dia dapat menghasilkan ludah yang banyak dan cair. Oke. Nah, di sini kalau di mata ya, di oftalmologi dia digunakan pada pasien glaukoma yang menyebabkan miosis dan siklopas. Kemudian obat selanjutnya adalah nikotin ya, nikotin varenicline. Nah, ini eh, mengaktifkan reseptor nikotinik ya. Kalau mengaktifkan berarti kita sebut agonis ya. Agonis yang memang dari luar. Nah, kalau agonisnya dari reseptor nikotinik dan muskarinik kan sebenarnya asetilkolin. Tapi ada juga agonis obat yang dari luar ya ini nikotin dan varenicline. Nah, dia agonis parsial dari reseptor nikotinik. Nah, ini efeknya ya tadi mengaktifasi reseptor nikotinik. Nah, ini untuk apa? Untuk pemakaian medis untuk menghentikan kebiasaan merokok. Biasanya ini dalam bentuk patch ya. Patch ini kayak em, sejenis kayak salonpas gitu ya, tapi bukan salonpas. Jadi patch transdermal yang ditempelkan di kulit. Kemudian bisa juga dalam bentuk permen karet. Kemudian kita bahas obat kolinemetik yang bekerja tidak langsung. Contohnya endroponium. Endroponium dia berikatan secara singkat dengan enzim asetilkolinesterase. Oke, kalau indirect acting coba diingat-ingat. Ini kerjanya bukan di reseptor, bukan nempel di reseptor ya. Kalau yang kerja secara langsung ini obat-obat yang indirect ini dia nempel di reseptor yang sebagai agonis. Agonis itu memperkuat ya. Kita bahas kemarin itu kan ada agonis, full agonis, agonis parsial. Nah, full agonis ini akan memperkuat aktivasi, memperkuat kerja asetilkolin ya, karena dia
apa namanya, menyerupai asetilkolin, memperkuat aktivasi sistem saraf parasimpatik. Kalau ini yang kerja langsung, dia nempel di reseptor. Kalau yang bekerja secara tidak langsung, pekerja yang tidak langsung, dia kerjanya adalah di enzim asetilkolinesterase. Enzim asetilkolinesterase ini kan fungsinya dia memecah asetilkolin ya sehingga tidak aktif. Nah, akhirnya dihambat oleh obat-obat yang salah satunya disebut dengan endroponium. Nah, ini efeknya memperkuat semua efek asetilkolin karena enzim perusaknya dihambat sehingga asetilkolinnya dia nggak rusak dalam jumlah yang banyak sehingga efeknya dia dapat diperkuat. Nah, penggunaan klinisnya ini sebagai diagnosis dan terapi akut dari Myasthenia gravis. Nah, ini diberikan secara injeksi. Kemudian ada neostigmin, sisotigmin, dan piridostigmin. Nah, dia juga kerjanya dia mengikat enzim asetilkolinesterase sehingga enzim kolinesterase ini tidak bekerja sehingga asetilkolinnya nggak hancur, nggak menjadi tetap aktif sehingga efeknya lebih kuat. Nah, ini penggunaan klinisnya sebagai untuk pasien Myasthenia gravis, kemudian ileus pasca operasi, kemudian neurogenik dan retensi urin. Nah, di sini ada neostigmin, kemudian ada piridostigmin, ada visostigmin. Nah, piridostigmin kalau dibandingkan dengan neostigmin ya, ini bedanya di durasinya. Durasi piridostigmin ini lebih panjang daripada neostigmin. Oke, paration. Nah, paration, malation. Nah, paration, malation ini mekanismenya sama endroponium. Dia mengikat secara singkat di enzim kolinesterase. Namun penggunaan paration, malation ini bukan digunakan untuk obat ya, tapi digunakan untuk insektisida, untuk membunuh serangga yang digunakan di bidang pertanian. Jadi sebagai insektisida dapat membunuh serangga-serangga. Jadi kalau ada orang keracunan paration, malation, keracunan insektisida secara tidak sengaja misalnya ya, maka obatnya ya nanti obat yang kebalikannya obat kolinergic. Ya obat antikolinergik. Kita bahas nanti obat antikolinergik. Kemudian ada beberapa obat yang indirect acting ya. Ini untuk Alzheimer yaitu rivastigmin, galantamin, donepezil, takrin. Nah, ini juga menghambat enzim kolinesterase. Oke. Tadi kita bahas mengenai kolinomimetik, obat kolinomimetik yang obat yang dimana menyerupai asetilkolin sehingga dapat memperkuat aktivasi sistem parasimpatik. Nah, sekarang kita bahas mengenai anticholinergic drug. Anticholinergic drug. Anti ini berarti dia menghambat ya, menghambat asetilkolin, efek asetilkolin. Jadi dia obat yang menghambat efek asetilkolin. Dengan cara apa? Dengan cara mengeblok biasanya. Mengeblok reseptor muskarinik dan anti nikotinik. Jadi anticholinergic drug ini adalah obat-obat yang mengeblok reseptor muskarinik atau nikotinik. Dia bekerja sebagai antagonis. Nah, ketika obat ini terikat pada reseptor muskarinik dan anti nikotinik, maka dia akan menghentikan efek aktivasi sistem parasimpatik. Kalau obat kolinimimetik tadi, obat yang menyerupai asetilkolin, sehingga ketika terikat pada reseptor muskarinik dan nikotinik, maka dia dapat mengaktifasi lebih kuat atau disebut dengan agonis, baik full agonis maupun agonis parsial. Nah, sekarang kita akan bahas kebalikannya. Obat yang mengeblok reseptor muskarinik dan nikotinik, maka dia disebut dengan anticholinergic drug. Nah, kebalikannya ya. Kebalikannya tadi kalau kita blok maka efeknya bisa kebalikannya tadi. Misalnya di mata.
Nah, di mata ini kalau yang tadi kolinomimetik dia menyebabkan miosis, pengecilan pupil mata. Yang kalau yang obat antikolinergik dia akan menyebabkan midriasis. Karena apa? Dia akan mengeblok reseptor muskarinik 3. Maka pupil matanya membesar. Nah, kemudian dia juga akan mengeblok muskarinik 2 di jantung, maka dia akan menyebabkan detak jantungnya lebih lambat. Dia akan juga mengeblok muskarinik 3 di dinding pembuluh darah sehingga akan menyebabkan em, efek vasodilatasnya dia terhambat. Ya, tidak menyebabkan vasodilatasi sehingga tekanan darahnya dia nggak turun. Kemudian di sini ada bronkus. Di sini ada reseptor muskarinik 3 yang ada di bronkus. Kalau diblok, maka tidak jadi kontraksi ya. Yang terjadi malah bronkodilatasi. Ya. Kalau di saraf, maka dia akan cenderung terjadi mengantuk, sedasi, kemudian bisa sebagai obat-obat anti motion sickness ya. Jadi dia cenderung mensupresi, menenangkan dari sistem saraf. Nah, di sini kalau di sistem pencernaan, kalau yang tadi obat kolinomimetik dia mengaktifasi bisa menyebabkan meningkatkan motilitas. Kalau di sini dia menyebabkan relaksasi. Jadi gerak peristalsisnya lebih lambat. Kemudian salivasinya dia eh, keluarnya air liurnya jadi turun. Karena apa? Reseptor M1 dan M3 di saluran cernanya dia diblok oleh obat antikolinergik. Kemudian di kandung kemih dia akan mengalami relaksasi. Karena apa? Karena reseptor M1, M3-nya diblok oleh obat-obat antikolinergik. Kemudian kalau di kelenjar sekresi, dia maka sekresinya akan turun karena ada eh, pengeblokan di reseptor M1 dan M3 di kelenjar sekresi. Nah, ini contohnya obat ya dari tumbuhan Atropa belladonna atau yang disebut dengan deadly nightshade. Nah, deadly nightshade ini maka para ilmuwan farmakologi berhasil mengisolasi atropin. Nah, di mana atropin ini mengeblok reseptornya asetilkolin. Sehingga asetilkolin ini nggak jadi terikat pada reseptor muskarinik, sehingga efek asetilkolin ini dihambat. Sehingga aktivasi parasimpatis ini juga ikut terhambat. Nah, biasanya asetilkolin ini akan menyebabkan apa namanya? Penyempitan pupil, maka oleh atropin ini, maka pupilnya dia akan membesar. Akan menyebabkan fotofobia, takut sama cahaya. Oke. Kalau dengan asetilkolin, maka sekresi di pencernaan dia akan meningkat, gerakan peristaltiknya meningkat, ya. Maka oleh si atropin ini dia dihambat sekresinya. Sehingga apa? Sehingga salivasinya, air liurnya juga sedikit, sehingga mulutnya kering. Kemudian motilitasnya juga turun, motilitas lambung, usus turun. Kemudian sekresi enzim-enzim pencernaan juga ikut turun. Oke. Jadi orang kalau keracunan atropa belladonna ini cenderung mulutnya kering ya. Kalau misalnya asetilkolin ini dapat mengaktifasi paru-paru menyebabkan bronkokonstriksi oleh atropin ini, maka paru-paru ini mengalami dilatasi. Jadi saluran nafas itu akan melebar. Oke, melebar. Ini biasanya digunakan pada obat-obat asma. Kemudian kalau pada ya tadi sudah ya di jantung ya si asetilkolin dia akan menurunkan detak jantung, maka oleh atropin ini diblok sehingga detak jantungnya dia akan meningkat.
Nah, ini contohnya tumbuhan dari Atropa belladonna dan saat ini sudah bisa diisolasi ya sebagai obat atropin secara injeksi maupun tetes mata. Tetes mata ini digunakan untuk mata. Kalau atropin sulfat ini eh, untuk keracunan tadi ya, keracunan insektisida digunakan secara injeksi. Nah, ini efek dari anti nikotinik drug ya. Kalau obat-obat tadi mengeblok nikotinik. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini efek-efek jika reseptor nikotinik diblok oleh obat-obat antikolinergik. Nah, ini contoh-contoh obat antikolinergik. Misalnya obat pada mabuk perjalanan. Contohnya adalah skopolamin ya. Skopolamin ini mengurangi vertigo dan mengurangi mual perjalanan. Biasanya digunakan sebagai patch ya, transdermal, ditempelkan pada kulit. Biasanya untuk mabuk perjalanan, kalau ada juga dalam bentuk injeksi muskular untuk pasca operasi. Nah, efek sampingnya dia takikardi, penglihatan kabur, penglihatan kabur, kemudian mulut itu menjadi kering karena sekresi ludahnya dia akan berkurang. Kemudian ini pada penyakit pencernaan ada hiosiamin, diskolamin, dan glikopirolat ya. Dia ngeblok atau antagonis kompetitif di reseptor M3. Jadi reseptor M3 dia berubatan dengan asetilkolin ya, berubatan dengan asetilkolin sehingga reseptor M3 yang biasanya ditempelin oleh asetilkolin ditempelin oleh hiosiamin ini. Sehingga mengurangi aktivitas otot polos dan sekresi usus. Jadi pergerakan otot polosnya dia akan terhambat, sekresinya juga berkurang. Biasanya digunakan pada diare, kemudian pada pasien dengan IBS, Irritable Bowel Syndrome, digunakan secara peroral. Efek samping takikardi juga, peningkatan tekanan intraokular. Kemudian oftalmologi ya tadi ya tetes mata atropin tadi. Kemudian di sini ada hmm, tropicamid juga sama, homatropin, kemudian siklopentolat, kemudian atropin. Ya, keempat ini kerjanya sama, antagonis kompetitif reseptor muskarinik di semua reseptor muskarinik. Sehingga efeknya dia midriasis ya, pupilnya dia membesar, kemudian psikoplegia. Penggunaan klinisnya untuk apa? Untuk pemeriksaan retina dan mencegah sinekia setelah pembedahan. Nah, efek sampingnya dia peningkatan tekanan intraokular pada glaukoma sudut sempit. Ya, bedanya apa antara atropin, homatropin, tropicamid, kemudian siklopentolat. Nah, ini bedanya durasinya. Durasinya yang paling cepat ya tropicamid ya. Kemudian diikuti oleh siklopentolat, kemudian homatropin dan yang paling lama adalah atropin atau di sini yang kita kenal di pasaran yaitu sendotropin. Kemudian di sistem pernafasan ya, sistem pernafasan tadi yang dulunya ketika asetilkolin mengaktifasi reseptor muskarinik di bronkus sehingga bronkusnya dia mengalami konstriksi ya. Ini gara-gara reseptornya diblok oleh obat antikolinergik, contohnya ipatropium, tiotropium, maka dia akan mengurangi konstriksi dari bronkus tadi. Jadi saluran nafas tadi enggak menyempit tapi dilebarkan sehingga nafasnya lebih lega atau los gitu ya. Sehingga penggunaan klinisnya itu sebagai obat asma atau PPOK. Nah, ini bentuknya aerosol. Nah, ini mekanisme kerjanya dia antagonis kompetitif di reseptor muskarinik yang ada di otot polos bronkus atau di saluran pernafasan.
Kemudian di saluran kemih tadi di kandung kemih di sini ada oksibutinin dan derivasin dan trospium. Mekanisme kerjanya sama antagonis muskarinik ya. Dia mengurangi tonus otot polos dari detrusor. Jadi di kandung kemih kita ada otot polos detrusor di mana dia kalau dia diaktifkan maka otot itu akan mengalami kontraksi sehingga kita akan merasa kebelet pipis. Ya, merasa kandung kemih kita akan penuh oleh urin dan kita akan ke belakang. Ya, namun dengan obat-obat ini, dengan obat-obat antikolinergik ini, oksibutinin, derivasin, dan trospium ini, dia ngeblok reseptor muskarinik yang ada di otot polos detrusor kandung kemih. Sehingga apa? Dia ngurangi kontraksinya, ngurangi tekanannya, sehingga kita nggak kebelet gitu. Nah, ini penggunaan klinisnya sebagai apa? Penggunaan klinis bagi orang yang urge incontinence. Jadi yang orang yang nggak bisa nahan pipis, ya, yang bolak-balik ke kamar mandi. Ya, urge incontinence ini bisa diberikan obat-obat yang ada di slide ini, oksibutinin dari nevesin, trospium yang dia menghambat kontraksinya si kandung kemih, sehingga yang awalnya pingin ke kamar mandi dia ingin pipis, dia nggak jadi ingin pipis. Jadi penggunaannya sebagai oral, intravena bisa, transdermal bisa. Kemudian ada juga penggunaan sebagai keracunan kolinergik. Contohnya keracunan insektisida. Contoh tadi malation, paration tadi ya. Kalau dia nggak sengaja keracunan insektisida, maka bisa diobati dengan atropin. Nah, atropin ini antagonis kompetitif non-selektif di semua reseptor muskarinik, baik di otak maupun di saraf tepi. Ya, ya tadi sehingga berebutan ya, berebutan nempel ya, antagonis kompetitif. Jadi yang awalnya reseptornya ditempeli oleh paration dan malation tadi ya, kemudian direbut oleh atropin, sehingga efek keracunan, efek kolinergiknya dia akan berkurang. Jadi efeknya menghambat kelebihan muskarinik di kelenjar eksokrin, jantung, dan otot polos. Penggunaan klinisnya sebagai antidotum atau obat untuk keracunan ya, keracunan tadi penghambat kolinesterase tadi seperti malation, paration, insektisida tadi. Sama paralidoxim juga sebagai antidotum ya untuk keracunan dari obat-obat tadi. Obat-obat yang bekerja secara tidak langsung tadi ya, yang menghambat enzim asetilkolinesterase tadi. Sehingga efek kolinergiknya, efek aktivasi parasimpatiknya dia akan berkurang. Ya, seperti saya bilang ya, obat itu dalam dosis besar bisa sebagai racun, dalam dosis yang tepat dia bisa sebagai obat. Nah, ini penggunaan sebagai obat-obat parasimpatik, misalnya tadi untuk tetes mata ya, tetes mata homatropin, untuk membesarkan pupil mata, kemudian piperidin ya. Kemudian dari nevesin dia kerjanya di kandung kemih. Kemudian tiotropium, ipratropium dia kerjanya di bronkus saluran nafas. Kemudian skopolamin dia kerjanya sebagai ditempelin di sini ya, kerjanya di saraf ini di sini batang dekat spina sini yang untuk mengurangi rasa mual sama mengurangi vertigo akibat mabuk perjalanan. Kemudian skopolamin ini kerjanya di saluran cerna ya, saluran cerna. Oke, baik kita lanjutkan sekarang saraf simpatis. Nah, sistem saraf simpatis ini bekerja dalam keadaan stres ya, tekanan ya. Sehingga disebut dengan sehingga disebut dengan flight or fight yang ditandai dengan peningkatan detak jantung, tekanan darah, dilatasi bronkiolus dan lain-lain. Nah, ini
Nah, ketika sistem saraf simpatis itu diaktifkan, maka efeknya seperti yang di sebelah kiri ya. Oke, kita kenalan dulu dengan reseptor saraf simpatik. Nah, reseptor saraf simpatik atau disebut dengan adrenergic receptor, bisa juga disebut dengan adrenoseptor, kadang disingkat ya, adrenoseptor atau adrenergic receptor. Nah, ini ada reseptor alfa sama reseptor beta. Nah, alfa ini banyak subtipenya, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Kalau yang beta, beta 1, beta 2, beta 3. Ini untuk reseptornya. Nah, untuk ligannya, ya, ligan itu adalah yang nempel ke reseptor ya, itu adalah neurotransmitter. Neurotransmitter itu yang bekerja di sistem saraf-simpatik di sini. Norepinefrin atau noradrenalin sama ya. Epinefrin sama adrenalin itu nama lain sama. Norepinefrin atau noradrenalin, NE atau NA ya, sering disingkat dengan NE atau juga yang mengikat dengan NA. Kemudian dan epinefrin dan adrenalin sama epinefrin, adrenalin. Nah, ketika di macam-macam organ ini kan ada reseptor dari adrenergik nih. Misalnya di mata. Di mata di sini ada reseptor adrenergik alfa 1. Ya, ada alfa 1 sehingga ketika dia diaktifkan oleh noradrenalin ya, diaktifkan adrenalin maka pupil itu akan mengalami dilatasi. Ya. Kemudian kalau di otak ya, ketika diaktifasi ya sistem saraf simpatiknya, dia akan mengalami eh, kewaspadaan ya, alertness. Jadi dia terjaga gitu, alertness, kemudian posisi siap-siap gitu ya, jadi posisi yang siaga gitu. Kemudian kalau reseptor yang di kelenjar ludah alfa 1 ketika diaktifkan oleh neurotransmitter noradrenalin itu akan mengaktifasi sistem kelenjar ludah di mana ludah yang dihasilkan itu sedikit dan kental. Kemudian di bronkus. Nah, di bronkus itu kalau di parasimpatis kan dia juga ada reseptor muskarinik ya. Ternyata di bronkus juga ada reseptor adrenergik yang di mana reseptornya adalah beta 2. Beta 2. Nah, ketika reseptor beta 2 ini diaktifkan oleh noradrenalin, maka bronkus ini akan mengalami pelebaran atau dilatasi. Ya, mengalami pelebaran. Kemudian jantung. Di jantung ini kalau di parasimpatis juga dia ada reseptor muskarinik. Namun kalau di simpatik ini juga ada juga reseptor beta 1, beta 2. Di mana kalau beta 1, beta 2 ini diaktifkan oleh neurotransmitter noradrenalin misalnya. Nah, ini rate-nya itu bisa naik, detak jantung naik, eh, eh, force kekuatan kontraktilitasnya dia naik, kemudian tekanan darah juga ikut naik. Kemudian kalau di ini di kulit ya, di kulit dia akan mengalami perspirasi, jadi berkeringat gitu ya. Ini ada reseptor M3-nya, muskarinik 3. Kemudian kalau di kelenjar lemak, nah di sini ada beta 1, 2, 3. Ketika diaktifkan maka lipolisis, proses lipolisisnya dia akan meningkat. Kemudian di pembuluh darah, di sini ada dinding pembuluh darah di mana ada reseptor alfa 1, 2 dan alfa beta 2. Ketika nanti diaktifkan, maka dia akan mengalami konstriksi atau pembuluh darahnya menyempit. Kemudian di ini di ginjal ada reseptor B1, beta 1. Dia produksi renin yang meningkat. Kalau di hati juga ada beta 2 reseptor. Ketika diaktifkan, maka dia akan mengalami glikogenolysis, kemudian ada rilis glukosa. Kemudian di kantung kemih ada reseptor alfa 1 beta 2 di mana detrusornya dia akan naik detrusornya dia akan turun. eh,
tekanan kontraktilitas dari otot di detrusor dia turun, sphincter tone-nya dia akan naik. Kemudian di saluran cerna ada reseptor beta 2 alfa 1, dia gerak peristaltiknya dia akan turun, aliran darah turun, sphincter tone-nya dia akan naik. Nah, kalau di parasimpatik kan dia ada muskarinik ya, peristaltiknya dia meningkat. Nah, ini cenderung berkebalikan ya dengan simpatis dan parasimpatis ketika diaktifkan. Oke, dari sini sudah paham ya. Di sini ada beberapa organ selain reseptor, ada reseptor yang parasimpatik. Parasimpatik kan ada muskarinik sama nikotinik. Kalau simpatik, kalau yang simpatik ini reseptornya reseptor adrenergik. Ada alfa, ada beta. Ada beta satu, ada beta 2, ada alfa satu, alfa 2. Nah, oke, mengenai ligan ya. Kita ligannya kalau yang di parasimpatik itu kan asetilkolin. Nah, kalau yang di simpatis ini ligannya adalah norepinefrin atau noradrenalin. Kita pakai aja noradrenalin ya biar nggak bingung. NA, NA atau NE. Boleh boleh menyebut norepinefrin, noradrenalin boleh. Nah, ini di spinal cord di tulang belakang ya, saraf di tulang belakang ini ada saraf pertama, ada saraf kedua. Saraf pertama kolinergik ini di adrenal, medula adrenal. Dia ada epinefrin ya. Epinefrin ini aksinya dia secara keseluruhan sistemik. Kalau di second neuron, nah di serabut saraf ini ya, di sini ada norepinefrin. Nah, di sini ada serabut saraf yang ada di otot polos ya. Di sini ada neurotransmitternya adalah norepinefrin, aksinya dia aksi lokal. Ya. Nah, kita bahas dulu bagaimana sih pembentukan si norepinefrin. Kalau yang asetilkolin kan terdiri dari asetil sama asetil koenzim sama kolin ya. Kalau norepinefrin ini dibentuk secara bertahap ya, secara enzimatis dari awalnya tirosin ya bertahap ya. L-tirosin menjadi yang diubah oleh tirosin hidroksilase TH ya, tirosin menjadi L-dopa. Nah, L-dopa ini oleh amino acid dekarboksilase diubah menjadi dopamin. Kemudian diambil, dibawa masuk ke dalam penyimpanan oleh yang namanya vesicular monoamine transporter atau VMAT. Ya. Nah, dalam vesikel ini, dalam penyimpanan ini, dopamin ini akan diubah menjadi norepinefrin oleh enzim yang namanya DBH, dopamin beta hidroksilase. Sedangkan di medula adrenal, norepinefrin ini diubah menjadi epinefrin oleh enzim PNMT atau phenylethylamine and methyl transferase. Nah, ketika dirangsang secara elektrik ya, secara elektrik gitu, saraf simpatis mengeluarkan vesikelnya ini mengeluarkan sebagian isinya, termasuk norepinefrin ke luar sel. Nah, norepinefrin yang dibebaskan nanti akan bereaksi dengan adrenoseptor ini. Reseptor alfa 1, alfa 2, beta 1, 2, dan 3. Norepinefrin yang keluar ini akhirnya akan bereaksi atau akan menempel di reseptor dan menghasilkan efek. Kemudian di sini di akson di sini ya, di serabut saraf ini juga ternyata ada reseptor alfa 2. Alfa 2 presinaptif. Nah, ini fungsinya apa? Ini menghambat pelepasan norepinefrin. Ketika norepinefrin dikeluarkan dalam jumlah yang cukup, maka alfa 2 ini stop pengeluaran norepinefrin melalui umpan balik negatif. Ya, ketika ini sudah dalam bentuk banyak dikeluarkan, akhirnya dia ngasih info ke alfa 2 yang ada di presinaptik agar menyetop rilis dari norepinefrin. Sehingga pelepasan dapat diatur. Ketika berlebihan, maka
dapat di stop rilisnya. Ketika kurang, maka bisa diatur pengeluarannya untuk bereaksi dengan reseptor adrenergik yang ada di sel-sel target organ, yaitu alfa 1, alfa 2, beta 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana transport dan breakdown-nya ya? Jadi efek pelepasan norepinefrin dia berkurang dengan cepat ya. Ketika dia dilepaskan, dia berkurang dengan cepat karena sekitar 90% dia diangkut kembali ke aksoplasma tadi oleh mekanisme transportasi spesifik yang disebut dengan NET. Ketika dilepas, maka 90%-nya dibalikan kembali ke aksoplasma tadi oleh proses transport namanya NET, norepinephrine transporter. Dan kemudian dalam vesik dan dikembalikan ke penyimpanannya lagi. Ya, ke penyimpanan oleh tadi VMAT tadi ya. VMAT tadi dikembalikan di penyimpanan. Nah, selain dikembalikan, eh, norepinefrin ini juga diambil ke sel efektor ya melalui transporter ekstraneuronal monoamin transporter atau IMT. Ya, 10%-nya dibawa ke sel target. Kemudian sebagian dari norepinefrin mengalami reuptake secara enzimatis, kemudian diinaktivasi oleh enzim. Kalau yang di akson plasma ini diaktifasi oleh yang namanya enzim monoamin oksidase. Jadi norepinefrin ini sebagian disimpan, sebagian di breakdown atau tidak diinaktifkan agar dia nggak aktif. Kemudian kalau yang di sel efektor ini dia diinaktifkan oleh yang namanya COMT ya, catechol O methyl transferase. Nah, obat-obat yang bekerja di saraf parasimpatik itu biasanya kerjanya di reseptor sini. Entah dia sebagai agonis, entah sebagai antagonis atau ngeblok reseptor. Ya. Juga obat dia bekerja di bagian rilisnya ya. Rilisnya mana tadi ya? Ya dirilis. Rilis sama reuptake-nya tadi. Dikembalikan, menghambat reuptake, menghambat pengembalian tadi. Nah, di sini ada obat-obat simpatis. Nah, ada dua golongan sama seperti parasimpatis ya. Simpatomimetik menyerupai epinefrin atau norepinefrin sehingga dia dapat mengaktifasi reseptor adrenergik. Yang kedua adalah adrenoreseptor antagonis. Bukan menyerupai, tapi dia malah mengeblok si reseptornya adrenergik sehingga menghambat pengaktifasi dari sistem saraf simpatis. Entah dia ngeblok di reseptor alfa, entah dia ngeblok di reseptor beta. Ya, ini ada dua obat yang saling berkebalikan ya. Ini ngeblok, ini mimetik, menyerupai sehingga dia bisa sebagai agonis. Dia nempel di reseptor alfa, nempel di reseptor beta sehingga dapat mengaktifkan layaknya seperti norepinefrin. Jadi sering disebut dengan alfa agonis, beta agonis. Juga dapat mekanisme yang kedua adalah secara tidak langsung, yaitu menghambat rilisnya, memicu rilisnya. Jadi rilisnya dipicu, kemudian menghambat pengembaliannya ke akson tadi, menghambat reuptake-nya. Oke. Oke. Yang pertama kita bahas mengenai obat simpatomimetik, yang dimana obat ini menyerupai aksi dari obat-obat saraf simpatik yang menyerupai kerjanya si norepinefrin. Nah, simpatomimetik, mimetik artinya meniru, simpato ini adalah sistem saraf simpatik. Obat yang meniru stimulasi sistem saraf otonom simpatik. Ya, kerjanya mirip dengan norepinefrin ketika dia mengaktifasi reseptor entah alfa entah beta.
Nah, simpatomimetik ini ada dua mekanisme, yaitu aksinya secara langsung dan aksinya secara tidak langsung. Secara langsung, dia sebagai agonis. Nah, sebagai agonis, dia nempel di reseptor alfa, reseptor beta, atau di keduanya, sehingga dapat mengaktifasi secara kuat sistem saraf otonom simpatik. Ya, kerjanya mirip dengan norepinefrin. Nah, kalau simpatomimetik secara tidak langsung, dia kerjanya bukan di reseptor, namun kerjanya di proses rilisnya. Dia akan memperbanyak rilis, memperkuat rilis dari norepinefrin. Yang kedua, dia akan menghambat pengembalian kembali norepinefrin ke aksoplasma tadi. Sehingga norepinefrin di luar sel itu akan lebih banyak dan akan lebih banyak berinteraksi dengan reseptor. Oke, ini yang direct acting yang kerja langsung ya. Dia kerjanya sebagai agonis di baik di alfa satu, alfa 2, beta satu dan beta 2. Obat-obatnya adalah epinefrin ya. Selain kita punya epinefrin endogen ya di produksi tubuh kita sendiri, ada juga obat yang namanya epinefrin injeksi dan norepinefrin injeksi. Epinefrin, norepinefrin juga bisa diproduksi di luar tubuh kita. Kemudian doputamin, phenylefrin, kemudian klonidin, nafazolin, oxymetazoline, silometazoline yang sering kita jumpai pada obat-obat flu. Kemudian di sini yang ini kan mengeblok ya. Ini yang mengeblok alfa satu, alfa 2, phenylefrin, kemudian obat-obat dekongestan. Kemudian yang mengeblok beta 2 ini kan semakin ke sini kan ungunya semakin pekat ya. Maka dia ngeblok beta 2-nya semakin besar. Yaitu fenoterol, salbutamol, terbutalin, salmoterol, formoterol, indacoterol. Nah, ini sebagai obat-obat asma. Kenapa? Kenapa? Karena tadi di bronkus tadi terdapat apa? Terdapat reseptor beta 2. Sehingga obat ini ketika dia menempati reseptor beta 2 dapat mengaktifasi dilatasi dari bronkus. Oke, dari diagram ini teman-teman bisa melihat ya, mana yang dia lebih ke arah beta 2 ngebloknya, di mana dia lebih ke alfa 2, lebih ke arah keempat-empatnya, baik alfa satu, alfa 2, beta satu dan beta 2. Oke, kita satu-satu ya mengenal obat-obat ini. Agonis tadi, noradrenalin, adrenalin atau norepinefrin atau epinefrin dan dopamine. Kita lihat. Epinefrin dia ngeblok alfa satu sampai alfa satu, alfa 2, beta satu, beta 2. Begitu juga dengan epinefrin ya. Alfa satu, alfa 2, beta satu. Kalau dobutamine alfa satu, beta satu dan beta 2. Nah, fungsinya apa sih? Bukan ngeblok, sorry, maaf. Bukan ngeblok tapi dia sebagai agonis ya. Dia menempel pada reseptor alfa dan beta sehingga mengaktifasi dari sistem simpatis. Nah, di sini noradrenalin dia berfungsi sebagai agonis alfa atau beta, di mana secara klinis dia digunakan untuk pengobatan hipotensi di eh, sistem saraf pusat.
Oke, adrenalin ini kerjanya tadi agonis di alfa dan beta. Jadi kita lihat ya, adrenalin atau epinefrin dia nempel di alfa satu, alfa 2, beta satu dan beta 2, di mana nanti dalam klinisnya dia digunakan untuk pengobatan ketika tekanan darahnya drop, sangat drop, maka biasanya diberi norepinefrin. Sedangkan epinefrin dia juga ya sama ya, norepinefrin, epinefrin di alfa satu, alfa 2, beta satu, beta 2. Namun norepinefrin ini di beta 2-nya dia lemah ya. Nah, epinefrin ini untuk shock anafilaksis ya. Kemudian untuk henti jantung, cardiac arrest. Nah, biasanya ini digunakan untuk obat emergensi ya, gawat daruratan di IGD. Efek sampingnya sama ya, hipertensi karena dia menaikkan tekanan darah, maka dia efek sampingnya ketika berlebihan dia dapat menyebabkan hipertensi, bisa takikardia atau refleks bradikardia. Kemudian dobutamin, kita lihat dobutamin. Dobutamin dia lebih ke arah agonis alfa satu, beta satu, beta 2, di mana dia alfa satu, beta 2 juga ada di jantung ya, beta satu, beta 2 untuk penggunaan secara klinisnya sebagai shock kardiogenik. Ketika jantung itu tidak mampu memompa secara adekuat ya, ngedrop gitu ya, maka diberi dobutamin agar dia bisa berkontraksi lagi. Efek sampingnya irama jantung tidak terganggu atau tidak teratur. Kemudian di sini ada salbutamol, salmoterol, terbutalin, terbutalin. Ya, kita lihat di sini salbutamol, fenoterol, terbutalin dia lebih ke arah agonis beta 2. Di mana beta 2 ini ada di bronkus ya. Nah, penggunaannya ini untuk asma. Karena apa? Karena beta A2 agonis ketika diaktifasi. Oke, ketika diaktifasi tadi di ini dia akan mengalami dilatasi. Jadi saluran nafasnya dia akan melebar sehingga orangnya itu pasiennya bisa bernafas lebih lega gitu ya. Beda kalau menyempit ya, menyempit itu dia akan cenderung sesak ya. Kalau melebar maka dia akan lebih lega, lebih enak dalam bernafas sehingga dapat mengatasi sesak nafas. Nah, ini biasanya beta 2 agonis ini digunakan untuk pengobatan asma. Ini untuk pengobatan asma. Ya. Oh, jadi sama ya asma ini. Jadi asma itu ada salbutamol, dia kerjanya di beta 2 agonis. Efek sampingnya adalah takikardi, detak jantungnya cepat, tremor, kemudian vasodilatasi ya. Karena apa? Karena beta 2 juga ada di jantung ya. Ada di jantung sehingga kalau berlebihan nanti detak jantungnya juga akan lebih cepat. Tremor ya. Kemudian karena beta 2 juga ada di pembuluh darah, maka dia akan terjadi vasodilatasi. Jadi memang karena targetnya di bronkus, ternyata beta 2 ini juga ada di organ lain sehingga efek yang tidak diinginkan juga akan terjadi, kemungkinan terjadi. Kemudian phenylephrine, oxytomaz oxymetazoline, ephedrine ya kita lihat phenylephrine, oxymetazoline. Nah, ini dia agonisnya alfa satu, alfa 2. Nah, obat-obat ini kerjanya seperti mirip norepinephrine ketika dia terikat pada reseptor alfa satu dan alfa 2. Nah, ini penggunaannya untuk apa? Penggunaannya untuk nasal dekongestan. Jadi untuk pelega hidung bagi yang flu ya. Phenylephrine itu biasanya kalau ya obat-obat flu itu biasanya kan ada phenylephrine-nya ya. Nah, itu alfa satu agonis ya, melegakan hidung. Kemudian efek yang tidak diinginkan hipertensi, refleks bradikardi. Kemudian oxymetazoline ya.
Phenylephrine, kemudian ephedrine, silometazoline itu juga sebagai pelega hidung atau nasal dekongestan. Karena dia apa? Karena dia agonis eh, di alfa 1. Jadi mirip kerjanya mirip norepinefrin yang ngeblok, nggak ngeblok, sorry sorry, bukan ngeblok ya, sebagai agonis nempel di reseptor alfa 1. Oke, ini yang bekerja sebagai indirect ya. Kalau tadi kan direct ya. Direct ini langsung ya, langsung dia nempel di reseptor. Kalau yang secara tidak langsung, nah dia kerjanya di dua mekanisme. Yang pertama di rilisnya, mendorong pelepasan norepinefrin melalui mekanisme yang non-eksositosis ya. Dengan demikian memicu efek pasca sinap secara tidak langsung melalui adrenoreseptor. Dia memicu pengeluaran norepinefrin. Yang obat-obat indirect acting ini nggak kerja di reseptor, tapi dia memicu pengeluaran norepinefrin dari aksoplasma, sehingga norepinefrin ini keluar ke sel sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor alfa 1, alfa 2, alfa beta. Beda dengan yang tadi, yang ini langsung dia nempel ke reseptor. Jadi obat-obat itu langsung nempel ke reseptor sini. Kalau yang direct tadi. Kalau yang obat indirect ini, dia kerjanya nggak di reseptor, nggak nempel di reseptor, tapi memicu pengeluaran dari norepinefrin. Contohnya adalah tiramin, amfetamin, dan efedrin ya. Nah, efedrin ini sebagai nasal dekongestan ya, dia merilis selain sebagai beta agonis, ya, agonis beta, juga dia merilis norepinefrin atau noradrenalin. Ini penggunaannya sebagai pelega hidung atau nasal dekongestan. Kemudian amfetamin atau sering kita kenal dengan sabu-sabu ekstasi. Nah, ini juga merilis norepinefrin. Ini untuk menstimulasi saraf ya, narkolepsi ya, untuk em, apa namanya? Ya, kayak kayak apa namanya? Drug abuse ya. Ya, flying menstimulasi sistem saraf pusat sehingga uh, jadi kalau orang yang apa namanya doping ya nggak kuat kerja, misalnya nih mau butuh kerja semalaman terus dia nggak kuat, atau atlet mau lomba gitu butuh doping, seringkali dia doping pakai sabu-sabu atau ekstasi ya, karena dia apa menstimulasi dari otak gitu ya, karena kerja saraf simpatik ini kan fight ya, fight, kemudian dalam keadaan siaga gitu. Jadi nggak ngantuk gitu. Jadi bisa bekerja gitu, otaknya bekerja. Nah, bagi orang-orang yang pakai ekstasi sabu-sabu biasanya itu memang dia kuat sekali ininya, tenaganya. Biasanya disalahgunakan untuk biasanya para atletik yang mendoping gitu, artis ya, artis yang dimana kerjanya seharian gitu. Nah, ini amfetamin atau ekstasi atau sabu-sabu, dia merilis yang namanya norepinefrin, juga menghambat kerjanya si MAO yang membreakdown norepinefrin. Ya, juga sebagai CN stimulan. Kemudian tiramin. Nah, tiramin ini juga merilis norepinefrin. Nah, namun dalam obat ini nggak ada obat yang namanya tiramin. Tiramin itu adanya di mana? Di beberapa makanan. Seperti makanan yang kayak keju, misalnya daging asap gitu, keju. Nah, itu obat-obat yang kayak tiramin. Nah, ini dia dapat merilis dari norepinefrin sehingga eh, dapat mengaktifasi sistem saraf simpatik. Nah, ini mekanisme yang indirect yang kedua, dia menghambat reuptake dari norepinefrin. Nah, jadi ketika norepinefrin itu dikeluarkan, itu sebagian 90% itu dikembalikan ke aksoplasma. Nah, obat inilah yang dia menghambat pengembalian norepinefrin ke aksoplasma. Ini yang disebut dengan penghambat reuptake norepinefrin. Ya, sehingga kalau dihambat dikembalikan berarti norepinefrinnya di sini banyak ya, sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor alfa dan beta. Juga dia dapat menghambat ini COMT ini ya. COMT di sini
menghambat breakdownnya ya. Jadi kan tadi kan norepinefrin sekalian dikembalikan juga dapat diinaktivasi sama MAO sama COMT. Nah, sama obat-obat itu maka dapat dihambat MAO dan COMT-nya. Nah, misalnya nih imipramin ya. Imipramin ini obat depresi. Obat depresi dia mengeblok transporternya NET, kemudian kokain ya. Ini jarang digunakan sih sebenarnya. Yang sering digunakan imipramin. Oke, tadi sudah kita bahas obat-obat simpatomimetik. Obat yang kedua adalah obat-obat antagonisnya, adrenoreseptor blokernya. Jadi obat-obat yang ngeblok reseptor adrenergik ya, mengeblok reseptor alfa dan reseptor beta. Kalau yang tadi dia menyerupai epinefrin yang dapat berikatan, nggak ngeblok dia sebagai agonis ya. Agonis itu dapat memperkuat aktivasi. Kalau ini sebagai antagonis. Ketika dia nempel di reseptor, aktivasinya dia berhenti, terhambat. Sering juga disebut dengan obat-obat simpatolitik. Nah, obat simpatolitik ini berkebalikan dengan obat-obat simpatomimetik. Kalau di awal tadi adalah obat-obat simpatomimetik, menyerupai eh, kerja si apa si obat simpatis sistem simpatis ya. Kalau ini simpatolitik, jadi obat-obat yang menghambat kerja dari sistem saraf simpatis. Yang pertama nih, adrenoreseptor blocker ya. Jadi dia mengeblok reseptor alfa dan mengeblok reseptor beta. Seperti yang kita ketahui, reseptor dari adrenergik atau sistem saraf simpatis itu reseptornya ada alfa 1, ada alfa 2, dan beta. Beta ini ada beta 1, beta 2, dan beta 3. Ya, berarti obatnya cuma ada dua, alfa blocker atau beta blocker. Ya, di sini ada alfa blocker atau alfa reseptor antagonis. Di sini beta blocker atau beta reseptor antagonis. Nah, ini kebalikan ya, kebalikan dari simpatomimetik ya di sini. Kalau alfa 1 simpatomimetik atau alfa 1 2 agonis, misalnya ini norepinefrin ya, norepinefrin, epinefrin, silometazoline ini cenderung dia mengecilkan em, otot polos ya, mengkontraksi otot polos. Tapi sama alfa 1 blocker dia lebih ke relaksasi, melebarkan. Contoh obatnya adalah doxazosin, terazosin, alfuzosin. Nah, makanya dia digunakan sebagai obat-obat hipertensi kebanyakan sama obat-obat BPH, obat-obat prostat. Ya, jadi ini dia kontrak kalau diberi epinefrin, norepinefrin, pembuluh darah dia akan menyempit ya. Tapi kalau diberi obat-obat alpha blocker, dia cenderung melebar, merelaksasi. Jadi paham ya, ini simpatomimetik, ini simpatolitik atau antagonis adrenoreseptor. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini ada alpha blocker, di sini ada beta blocker. Kita bahas dulu yang alpha blocker yang non selektif. Kenapa non selektif? Karena dia bisa ngeblok alpha 1 dan alpha 2. Ngeblok alpha 1 dan ngeblok alpha 2. Jadi nggak selektif. Contoh obatnya adalah penoksibenzamin sama pentalamin. Nah, ini kompetitif ya. Antagonis kompetitif di alfa reseptor, baik alfa 1, alfa 2. Ini digunakan untuk penyakit pheochromocytoma, tumor pada medula adrenal. Kemudian kita bahas
alfa 1 blocker yang selektif. Kenapa kalau disebut dengan alfa 1 selektif? Karena dia ngebloknya hanya di reseptor alfa 1. Contohnya prazosin, terazosin, alfulosin, tamsulosin, dan lain-lain. Tamsulosin, doksasin, terazosin, prazosin. Nah, ini eh, dia antagonis alfa 1 reseptor. Nah, ini digunakan untuk karena dia merelaksasi ya, memperlebar pembuluh darah, maka dia dapat digunakan sebagai hipertensi. Hipertensi dan pada pengobatan prostat BPH. Oke, kita bahas alpha blocker yang kedua yaitu alpha 2 selektif yang disebut dengan yohimbin. Nah, yohimbin dia selektif ngeblok di alpha 2. Nah, alpha 2 ini biasanya digunakan untuk disfungsi ereksi. Ya, kemudian kita alpha blocker sudah kita bahas mengenai beta blocker. Nah, beta blocker ini ada 4 generasi ya. Generasi pertama, generasi kedua, generasi tiga. Nah, generasi tiga ini ada yang non selektif, ada yang selektif. Kita bahas dulu yang generasi pertama yang non selektif. Misalnya propanolol. Nah, propanolol ini untuk obat hipertensi, kemudian angina, aritmia, migrain, tremor, ya. Kemudian timolol ya. Timolol ini obat tetes mata ya. Timolol ini biasanya digunakan untuk glaukoma, menurunkan tekanan intraokular. Kemudian kita bahas di beta 1 selektif. Oke, kita lanjutkan ke obat beta 1 selektif generasi kedua. Ya, kenapa disebut dengan beta 1 selektif? Karena dia hanya ngeblok di reseptor beta 1. Contohnya atenolol, bisoprolol, metoprolol. Kalau yang generasi 3 ini yang lebih baru ya dari generasi kedua, sama-sama beta 1 selektifnya tapi beda generasi ya. Misal misalnya nebivolol. Nah, nebivolol ini generasi yang terbaru karena dan punya aksi vasodilatasi ya. Nah, ini beta 1 selektif generasi pertama, generasi kedua, maaf, atenolol, kemudian metoprolol, kemudian bisoprolol, sedangkan ini yang generasi 3 nebivolol. Kemudian kita bahas yang generasi 3 yang non selektif. Artinya non selektif dia bisa ngeblok beta 1 ya maupun beta 2 maupun alfa, sorry. Mengeblok alfa maupun beta ya. Jadi bisa ngeblok alfa maupun beta. Jadi dia disebut dengan non selektif. Contohnya adalah labetalol, carvedilol, ya carvedilol yang di Indonesia cuma ada carvedilol, digunakan untuk hipertensi juga, ya karena dia kalau di reseptor itu ada di pembuluh darah, dia cenderung kalau di blok ya, dia akan mendilatasi atau memvasodilatasi pembuluh darah.
Nah, ini yang beta 2 selektif blocker. Kalau tadi kan beta 1 ya. Ini ada beta 2 contohnya putoksamin. Namun putoksamin ini biasanya tidak digunakan sebagai pengobatan, hanya untuk penelitian saja. Nah, ini beta blocker ya. Propanolol, carvedilol ya. Carvedilol ini dia ngeblok beta 1, beta 2, alfa 1. Kalau propanolol dia kan non selektif juga ya. Ngeblok beta 1, beta 2. Kalau yang lebih selektif ya ini, nebivolol, metoprolol, bisoprolol, dan atenolol. Oke, terima kasih. Ya, itu saja dari, enggak itu saja ya, banyak ya materi dari obat-obat pada sistem saraf otonom. Ya, baik yang simpatis maupun parasimpatis. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.